Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, selamat kita bertemu kembali. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan, serta Allah selalu menolong kita tatkala kita memang sangat butuh sekali pertolongan Allah. Karena kita sebagai hamba Allah yang dhaif atau yang lemah ya, dalam masa perjalanan hidup kita tidak sepi dari hal-hal, apakah itu menyangkut masalah hal pribadi, keluarga, bahkan kadang-kadang menyangkut masalah ekonomi dan lain-lain. Sehingga kadang-kadang terlintas dalam hati kita atau benak kita, kapan ya pertolongan Allah itu datang? Jadi sehingga kerinduan itu kadang-kadang itu sangat mengharapkan ketika kita sangat terpuruk, kita sangat terdesak dan lain sebagainya, kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kita sandarkan bahwasanya kerinduan itu selalu muncul. Kapan ya pertolongan Allah itu datang gitu. Baik, sebelum ini nanti akan kita uraikan, ya boleh saudara-saudaraku di sana untuk kita dapat berkomunikasi. Silakan nanti lihat nomor dapat secara berkomunikasi handphone, kemudian juga nanti lihat nomor WA. Ya, semoga kiranya dengan adanya alat ini dapat kita berkomunikasi, kita akan lebih dekat, kita lebih akrab, kemudian kita bisa saling berbagi. Ya, karena memang tujuan daripada kita ini menyampaikan hal-hal seperti ini adalah untuk berbagi, mensiarkan apa yang Allah berikan petunjuk buat kita, kemudian bagaimana kita juga bisa untuk berbagi. Baik, saudaraku yang ada di sana, ya kita kembali bahwasanya kita menyadari kalau kita selama hidup di dunia, ya tentu silih berganti masalah yang kita hadapi. Terkadang ada yang ringan, terkadang ada yang sedang, bahkan yang berat sekali gitu. Jadi sehingga hal yang seperti ini perlu kita untuk kembali secara kafah, kembali secara menyeluruh, agar Allah itu datang untuk menolong kita, agar Allah peduli, ada perhatiannya kepada kita. Baik saudaraku, namun nanti di penghujung dari pertemuan kita ini akan saya berikan setidaknya ada dua hal, agar bagaimana kiranya ketika kerinduan kita mengharapkan pertolongan Allah itu datang, nanti akan sama-sama nanti bisa kita telaah, bisa kita renungkan, dan semoga juga kita dapat mengamalkannya. Karena boleh jadi ketika kita dalam keadaan lapang, ketika kita dalam keadaan gembira, bahkan mungkin bahagia, dan di saat itu terkadang tidak terkontrol oleh kita karena keadaan itu, sehingga tanpa kita sadari, kita mulai secara tidak langsung sedikit demi sedikit menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang memberikan kita bahagia, Allah yang menolong kita, Allah yang memberikan jalan keluar. Ini boleh jadi boleh jadi ketika memang Allah berikan kelonggaran keadaan bagi kita, jadi sehingga kita terkadang terlalaikan. Karena kata Rasulullah, banyak sekali ya kita melupakan dua nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat. Jadi oleh karenanya, coba kita kembali secara kafah menyeluruh, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku yang saya hormati, yang saya sayangi karena Allah, mari kita sama-sama berbagi untuk ini, agar kiranya harapan kita, ya, tujuan kita, kerinduan kita, ketika kita sangat-sangat betul kita membutuhkan pertolongan Allah itu, sehingga kita dapat pertolongan Allah itu akan datang kepada kita. Ya, saudaraku di sana,
di penghujung ini saya katakan bahwasanya yang pertama, coba jangan kita ciptakan untuk mengundang cemburunya Allah kepada kita. Ini yang pertama. Ya boleh jadi saya katakan di awal tadi, ya. Karena kita dalam keadaan longgar, lalu kita tanpa sadar, kita sedikit-sedikit mulai menjauh dari Allah. Kenapa rupanya? Jangan sekali-kali kita sengaja menciptakan untuk mengundang cemburunya Allah kepada kita. Ada sahabat Rasulullah, ketika beliau mengatakan di hadapan Rasulullah, menceritakan sahabatnya, bahwasanya si Fulan itu berkata, seandainya istriku beserta laki-laki lain, maka akan kupukul dengan pedang ini tanpa ampun. Rasulullah tersenyum, lalu bersabda, maklumkan dia, itu akibat dari perasaan cemburu. Sedangkan aku lebih cemburu daripada dia. Dan sedangkan Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Itu hadis sahih riwayat dari bersumber dari Ibnu Abbas. Saudaraku yang ada di sana, coba kita petik mana sedikit aja. Kalaulah kita sudah berusaha tidak mengundang cemburunya Allah, ini salah satu jalan Allah nanti akan memberikan perhatian kepada kita. Tapi jangan pula kita sengaja mengundang cemburunya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita lebih dahulukan kepentingan untuk duniawi yang sifatnya itu hanya mubah, yang sifatnya hanya untuk menggeserkan perhatian kita kepada Allah. Lalu yang sifatnya pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah, kita nomor keduakan, bahkan mungkin lebih. Nah, ini hati-hati. Ini sudah yang saya sampaikan, ini yang sudah saya rasakan sendiri. Ketika memang down, ketika turun iman, lalu kita digembirakan dengan duniawi, tidak kita sadari bahwasanya kita sudah sedikit demi sedikit, ya, menomorduakan bahkan menomortigakan kepentingan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan cemburu. Ketika Allah cemburu sama kita, hati-hati lagi. Ini ada kisah nyata sahabat saya, walaupun beliau sekarang telah menghadap Allah di alam barzah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Beliau pernah bercerita dengan saya atas nama Allah, bahwasanya beliau pernah diuji akibat daripada kecemburuan Allah kepadanya. Ceritanya begini. Beliau setelah berkeluarga sekian tahun mendapat keturunan hanya anak laki-laki. Padahal di dalam keinginannya yang sangat, dia sangat berkeinginan mendapatkan seorang putri atau anak wanita, anak perempuan. Lalu Allah berikan anak perempuan itu kepadanya. Lahirlah anak yang jelita. Karena senangnya dia, karena gembiranya dia, bergeser sedikit cintanya kepada Allah. Begitulah hebatnya. Sehingga datang cemburunya Allah. Berarti kau beri kau seorang keturunan yang kau minta, malah kau kurangi kedekatanmu kepadaku. Hei malaikat, ambil anak itu. Langsung diambil, saudara. Begitulah cepatnya. Setelah diambil putri itu, baru datang ilham kepadanya. Baru Allah memberikan hidayah kepadanya, petunjuk bahwasanya dia akan berusaha setelah ini, setinggi apapun yang ia inginkan dikabulkan sama Allah, dia akan berupaya jangan sampai dia mengundang cemburunya Allah kepadanya. Itu saudara. Jadi yang pertama, hindari, jauhi, jangan kita ciptakan sehingga datang cemburunya Allah kepada kita.
Mungkin boleh jadi selama ini ya kita lebih mencintai ya pasangan kita. Memang itu baik. Mungkin kita lebih mencintai keturunan kita, ya itu baik. Tapi Allah berkehendak lain. Sehingga kata Rasulullah, belum sempurnanya iman seseorang itu. Maksudnya belumlah baik kali iman seseorang sebelum dia mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi cintanya kepada yang lain. Jadi janganlah kita coba-coba untuk mengundang daripada cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang pertama. Baik, yang kedua, Allah berfirman di dalam hadis kudusi, "Hai hambaku, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Maka aku akan penuhkan hatimu dengan kekayaan. Dan akan aku tutup kefakiran, akan aku tutup kesulitan, akan aku tutup kebuntuan kepadamu. Tapi seandainya kamu tidak lakukan itu, maka aku akan masukkan, kupenuhkan hatimu dengan kesibukan, dan aku akan tidak peduli dengan kesulitanmu, kesusahanmu, kefakiranmu, kemelaratanmu. Itu urusanmu sendiri." Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang kedua, ayo sama-sama saling mengingatkan ini loh, bukan untuk langsung untuk ya seolah-olah saya lebih baik. Ya, na'udzubillah. Tidak. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang kedua, kita sisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga tidak terlalu memberatkan kepada hamba. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Aku tidak perintah kamu untuk beribadah ke Dia, melakukan kebaikan-kebaikan, terkecuali sesuai dengan kemampuan kamu. Begitulah mulianya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tumbuh dari keinginan kita pribadi sendiri untuk meluangkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, bahwasanya dengan ibadah akan membedakan kepada orang yang tidak dipedulikan Allah kepada orang yang beribadah. Kita lihat di dalam surah ke-25, surah Al-Furqan, di ayat surah yang terakhir itu ya, ayat 77. Nanti kita lihat ya. Surah yang terakhir, surah Al-Furqan. Allah tidak mempedulikan orang-orang yang tidak peduli terhadap Al-Quran, terhadap dalam Al-Quran itu kan ada seruan, perintah, ada larangan. Ketika memang seseorang itu tidak peduli atas perintah, tidak peduli dengan larangan, jangan harap Allah akan peduli kepadanya. Tetapi Allah jelaskan di situ, terkecuali mereka yang beribadah kepadaku, maka aku akan perhatian dan aku akan peduli kepadanya. Jadi dengan 3 jalan ini tadi, lakukan sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah dengan penuh kesabaran kita, penuh keyakinan kita, ya, Allah akan datang pertolongan. Meskipun kita harus insaf. Sejauh mana kita mendahulukan kepentingan kewajiban kita kepada Allah dengan yang lain. Tapi dengan penuh keyakinan, ketika memang kita sudah tempah diri kita untuk mendahulukan kepentingan kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan keyakinan. Allah sekali-kali tidak pernah memungkiri janji, dan Allah sekali-kali tidak pernah menzolimi hambanya. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ya, demi untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolongan kita atas kebaikan dan takwa. Like, comment, share, kemudian subscribe. Dengan atas nama Allah kita saling mencintai
dengan atas nama Allah kita saling bersaudara, seiman, sekaligus kita untuk sama-sama saling ingat mengingatkan atas kebaikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.